Shalom, selamat pagi God Lovers. Tiap jam kita membutuhkan Tuhan. Kita percaya tiap jam juga Dia akan melindungi kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Shalom God Lovers, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam program Words from Heaven. Dan kali ini renungan singkat yang saya akan bawakan, saya beri judul Kebaikan Melalui Masalah. Nats terambil dalam Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam versi King James dikatakan, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." God Lovers, ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma adalah ayat yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya dalam kita menghadapi kenyataan bahwa perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus itu tidak akan selalu mulus atau selalu mudah.
Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada Anda dan saya bahwa hidup orang percaya itu akan bebas dari yang namanya masalah, atau kita akan kebal dari yang namanya masalah. Sama sekali tidak. Secara pribadi, saya pernah mengalami yang namanya keberhasilan, saya pernah mengalami yang namanya kegagalan, kesulitan dan tantangan, suka dan duka. Saya yakin God lovers juga ada yang pernah mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Keberhasilan itu sendiri merupakan suatu proses kerja keras yang tidak mudah loh. Dan kita harus lakukan itu secara konsisten, terus menerus dalam waktu yang tidak singkat. Nah, di dalam menghadapi kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita, tidak sedikit dari kita yang kemudian bertanya sama Tuhan, mengapa kita harus mengalami kegagalan? Mengapa kesulitan dan persoalan ini terjadi dalam hidup saya? God lovers, dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum saya lebih dalam menyampaikan renungan ini, ada hal-hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat dalam segala sesuatu dari ayat yang baru saja kita baca, ini tidak termasuk dosa atau kelalaian yang kita lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 6 yang berbunyi, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang kedua, kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti berbagai kejadian dalam hidup kita termasuk suka, duka, kemalangan sekalipun pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Yang ketiga, kata kebaikan. Kata kebaikan pada ayat ini juga harus dipahami dari sudut pandangnya Tuhan, di mana kebaikan dari sudut pandang Tuhan tidak sama pengertiannya dengan kebaikan dari sudut pandang manusia yang terbatas pada sifat-sifat yang duniawi. Seperti kebaikan itu identik dengan keberhasilan, kesuksesan, memiliki banyak uang, kekayaan dan terkenal. God lovers, kebaikan apa sih yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28 yang baru saja kita baca tadi? Kita sama-sama membaca satu ayat setelah ayat ke-28, yaitu ayat 29. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. God lovers, ternyata kebaikan dari cara pandang Tuhan adalah saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Ada dua hal penting yang menjadi satu kebaikan melalui masalah yang kita hadapi, yang saya mau bagikan kepada saudara semua. Yang pertama, kita mengalami yang namanya perubahan karakter. Karakter apa yang diubahkan? Contoh, waktu saudara dan saya disakiti oleh teman, dikecewakan oleh rekan kerja, dulu mungkin kita tidak bisa mengampuni perbuatan mereka yang telah menyakiti kita. Tetapi saat ini Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk mereka orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Contoh kedua, waktu katakanlah usaha atau pekerjaan atau bisnis saudara dan saya mengalami yang namanya kegagalan, kebangkrutan. Kita saat ini saya percaya dengan pengenalan yang lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan, kita tidak lagi memiliki mental putus asa, melainkan kita boleh tetap kuat dan kita kembali berdiri untuk memulai semuanya itu lagi dari awal. We can start all over again, ya. Dan kali ini bersama Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 menjadi satu kekuatan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata demikian, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kedua, kita mengalami yang namanya pendewasaan rohani. Rohani kita sebagai pengikut Kristus akan menjadi dewasa apabila
berbenturan dengan yang namanya masalah. Masalah akan membuat saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu belajar untuk hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita akan memampukan saudara dan saya untuk kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." God lovers, setelah saudara dan saya, kita berhasil melewati berbagai peristiwa dalam hidup kita bersama Tuhan, dan kita menerima kebaikan Tuhan melalui masalah kita, yaitu saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, at the end, saudara dan saya akan berkata, "Sekarang saya tahu, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Engkau dan kami mau serahkan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kami boleh mendapat hikmat dari setiap hal yang boleh kami dengar dari renungan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat dan teman-teman Anda untuk mereka juga boleh mendapatkan berkat dari renungan yang sama-sama kita dengar di hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.